Om Swastiastu, perkenalkan saya Putu Karisma Febrianti dengan NIM 2215011007. Pada pertemuan kelima ini, saya akan membahas mengenai warisan budaya museum sebagai daya tarik wisata. Adapun yang akan kita bahas yaitu yang pertama, museum sebagai daya tarik wisata budaya. Yang kedua, museum sebagai daya tarik wisata dalam perspektif pengelola. Yang ketiga, museum sebagai daya tarik wisata dalam perspektif pengunjung. Dan yang keempat, hubungan antara museum sebagai daya tarik wisata budaya dengan daya tarik wisata lainnya. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu museum sebagai daya tarik wisata budaya. Nah, dilihat dari pengertian daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Salah satu dari daya tarik wisata adalah daya tarik wisata budaya. Daya tarik wisata budaya saat ini menjadi salah satu segmen industri pariwisata yang memiliki perkembangan paling cepat. Hal ini dilandasi karena adanya kecenderungan atau tren di kalangan wisatawan untuk mencari sesuatu yang unik dari suatu kebudayaan. Daya tarik wisata budaya dapat memberikan keuntungan ekonomi kepada masyarakat lokal dan di sisi lain dapat melestarikan warisan budaya yang sekaligus berfungsi sebagai jati diri masyarakat. Nah, apa itu daya tarik wisata budaya? Daya tarik wisata budaya merupakan salah satu jenis daya tarik wisata yang menjadikan budaya sebagai daya tarik utamanya. Di dalam daya tarik wisata budaya ini, wisatawan akan dipandu untuk mengenali sekaligus memahami budaya dan kearifan pada komunitas lokal tersebut. Di samping itu, pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan, kemudian tempat-tempat bersejarah seperti museum. Nah, lanjut ke inti dari pembahasan materi ini yaitu terkait dengan museum. Apa itu museum? Museum adalah salah satu dari daya tarik wisata budaya. Artefak atau benda warisan budaya yang menjadi koleksi dan bahan pameran dari suatu museum sering menjadi daya tarik wisata. Museum dapat dikategorikan sebagai daya tarik wisata buatan atau built environment attraction. Museum dibangun untuk kebutuhan pelestarian koleksi serta penikmatan manusia atas eksistensi suatu benda-benda peninggalan. Museum ini berfungsi sebagai pengelolaan warisan budaya sesungguhnya yang memiliki ideologi yang sama dengan pariwisata budaya, yaitu memberikan informasi dan pelayanan kepada publik dan atau wisatawan tentang fungsi dan makna suatu artefak. Baik, lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu museum sebagai daya tarik wisata dalam perspektif pengelola. Nah, seorang pengelola wisata budaya pastinya mempunyai pandangan di balik terciptanya suatu daya tarik wisata. Salah satunya yaitu museum. Pemerintah telah menempatkan museum sebagai salah satu institusi penting dalam pembangunan kebudayaan bangsa. Menurut pengelolanya, didirikannya museum adalah untuk kepentingan pelestarian warisan budaya dalam rangka pembinaan dan pengembangan kebudayaan bangsa dan sebagai sarana pendidikan non-formal. Para pengelola museum sangat menyadari bahwa memperhatikan prakondisi, kebutuhan, dan minat para pengunjung sangat penting bagi kesuksesan kelangsungan museum. Hanya dengan memperhitungkan sudut pandang pengunjung, museum dapat menarik minat pengunjung yang dapat sangat beragam dengan menawarkan berbagai pengalaman berharga, menyenangkan, dan sekaligus dapat mendidik. Kemudian, adapun perspektif atau sudut pandang pengelola terhadap museum yaitu yang pertama, dapat melakukan pelestarian warisan budaya. Hal ini dimaksudkan bukan hanya melestarikan fisik benda-benda warisan budaya, tetapi juga melestarikan makna yang terkandung di dalam benda-benda itu dalam sistem nilai dan norma. Yang kedua yaitu memperkenalkan akar kebudayaan nasional.
Hal ini berarti dapat digunakan dalam menyusun pengembangan kebudayaan nasional, terutama dalam pendidikan nasional. Yang ketiga yaitu dapat menyediakan berbagai macam sumber inspirasi. Hal ini berarti adanya kreativitas yang inovatif yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional melalui nuansa rekreatif bagi pengunjungnya. Dan yang keempat yaitu dapat mengantisipasi dampak globalisasi. Hal ini diharapkan dapat membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya melalui upaya perlindungan dan pelestarian nilai-nilai luhur budaya Indonesia, baik dalam skala nasional dan regional. Baik, lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu museum sebagai daya tarik wisata dalam perspektif pengunjung. Nah, ketika melakukan perjalanan ke suatu daerah tujuan wisata, tidak sedikit pengunjung atau wisatawan mencari lokasi di mana bukti sejarah dan budaya suatu bangsa di destinasi tersebut dapat dilihat. Pengunjung atau wisatawan yang senang akan budaya atau sejarah cenderung meluangkan waktu untuk mencari museum untuk melihat koleksi yang dipamerkan. Wisatawan seperti ini dapat dikategorikan sebagai wisatawan budaya atau culture tourist. Untuk mengembangkan perspektif yang kuat terhadap museum, maka pihak museum dituntut kreativitas dan kerja keras. Perspektif juga mempunyai pengaruh yang kuat bagi konsumen atau pengunjung. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perspektif pengunjung adalah museum sebagai tempat tujuan wisata, museum sebagai tempat pendidikan non-formal, dan museum sebagai objek untuk meningkatkan apresiasi nilai-nilai kejuangan. Baik, adapun perspektif pengunjung terhadap museum yaitu yang pertama, pengunjung mengunjungi museum karena mereka dapat termotivasi untuk meningkatkan kreativitas dan dapat memperoleh manfaat yang dapat digunakan bagi apa yang sedang mereka kerjakan ketika berkunjung ke museum. Yang kedua, dengan berkunjungnya ke museum, para pengunjung dapat lebih cepat mempelajari beragam budaya, sejarah masa lalu, dan koleksi budaya pada zaman prasejarah. Kemudian yang ketiga, dengan mengunjungi museum, mereka dapat menemukan ide baru sehingga menghasilkan karya-karya baru. Dan yang keempat yaitu, sebagian besar pengunjung museum setuju bahwa museum sebagai tujuan wisata yang sangat menarik. Selain itu, lebih banyak pengunjung museum yang juga berstatus pelajar dan mereka dapat berkreasi sambil mengerjakan tugas dari sekolah atau institusi. Jadi, ada perbedaan perspektif pengunjung terhadap segi daya tarik museum sebagai tempat tujuan wisata. Tidak semua pengunjung mengunjungi museum untuk digunakan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga atau teman. Tetapi, beberapa pengunjung memiliki perspektif bahwa museum sebagai tempat alternatif untuk mengerjakan tugas dari institusi, sekolah, dan sebagai objek yang menarik diceritakan kepada orang lain tentang pengalamannya selama mengunjungi museum. Nah, untuk dapat menarik minat pengunjung terhadap museum, perlu dilakukan upaya dalam membangkitkan daya tarik pengunjung terhadap museum, yaitu yang pertama ada atraksi budaya. Atraksi budaya adalah berbagai bentuk pertunjukan atau tontonan karya dan hasil dari karya seni. Pengelolaan keragaman atraksi dengan tujuan agar sajiannya tidak itu-itu saja, beragam, menarik, dan inovatif tanpa mengabaikan potensi karakteristik. Jika pengelola museum mengadakan berbagai pertunjukan museum, maka hal tersebut akan menarik minat pengunjung atau wisatawan untuk datang ke museum. Kemudian yang kedua yaitu memperkenalkan museum. Nah, memperkenalkan museum dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam media seperti internet, surat kabar, radio, dan bisa juga dengan membagikan brosur ke tempat yang ramai. Kemudian yang ketiga yaitu pemandu profesional. Di museum diharapkan dapat menyediakan pemandu yang profesional. Seorang pemandu harus ramah dan menyenangkan.
Peran pemandu sangatlah penting untuk menjelaskan segala peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan barang-barang museum. Pengunjung akan merasa puas jika mendapat pelayanan yang baik dan bisa memperoleh informasi tentang museum yang mereka kunjungi. Baik, lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu hubungan antara museum sebagai daya tarik wisata budaya dengan daya tarik wisata lainnya. Nah, dilihat dari definisinya, daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Selain budaya yang bisa menjadi daya tarik wisata, ada juga daya tarik wisata lainnya. Nah, daya tarik wisata budaya tentunya memiliki hubungan dengan daya tarik wisata lainnya tersebut. Daya tarik wisata lainnya yang dimaksud adalah daya tarik wisata alam dan daya tarik wisata minat khusus. Adapun yang dimaksud dengan daya tarik wisata alam yaitu yang terdiri dari keadaan alam, flora dan fauna. Sedangkan daya tarik wisata minat khusus merupakan suatu hal yang menjadi daya tarik sesuai dengan minat dari wisatawannya, seperti berburu, mendaki gunung, menyusuri gua, industri dan kerajinan, tempat-tempat ibadah, dan lain sebagainya. Nah, kebudayaan merupakan hasil cipta, karsa, dan rasa manusia. Kemudian, alam sekitar mendorong manusia untuk dapat menggunakan akal budinya supaya dapat mengelola dan memanfaatkan alam dengan baik. Hingga pada akhirnya dengan alam pula manusia dapat berproses untuk menumbuhkan sebuah kebudayaan dalam kehidupan. Hal ini sangat berkaitan erat dengan perkembangan sejarah kebudayaan manusia dan relevansinya di zaman dewasa ini. Baik, adapun beberapa daya tarik wisata seperti museum yang juga mengandung budaya, sejarah, dan wisata alamnya yaitu yang pertama ada wisata Tirta Gangga. Tirta Gangga merupakan salah satu daya tarik wisata yang mengandung nilai budaya, sejarah, dan alamnya yang indah. Tirta Gangga ini adalah salah satu taman paling terkenal di Bali karena memiliki suasana kerajaan Bali zaman dulu. Selain itu, suasana di Tirta Gangga sangatlah sejuk. Hal ini dikarenakan letaknya di kaki Gunung Agung. Keasrian dan kesejukan lokasinya inilah yang membuat wisatawan nyaman dan betah berlama-lama mengunjungi objek wisata ini. Selanjutnya ada Monumen Bajra-Sandi. Monumen Bajra-Sandi merupakan monumen sejarah perjuangan rakyat Bali untuk memberi hormat pada para pahlawan serta merupakan lambang pelestarian jiwa perjuangan rakyat Bali dari generasi ke generasi dan dari zaman ke zaman, serta lambang semangat untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun jenis koleksi yang ada di dalam Museum Monumen Bajra-Sandi antara lain diorama 33 buah, berbagai foto, dan lukisan. Selanjutnya, daya tarik wisata lainnya yang juga erat kaitannya dengan sejarah, budaya, dan alamnya yaitu ada Taman Ujung. Taman Sukesada Ujung atau yang lebih dikenal dengan nama Taman Ujung Karangasem merupakan salah satu situs sejarah yang monumental peninggalan kejayaan Kerajaan Karangasem. Pembangunan Taman Ujung ini merupakan hasil alkulturasi budaya antara budaya lokal dengan budaya Eropa yang melahirkan sebuah karya monumental. Pada situs Taman Ujung, terdapat 3 kolam besar dan cukup luas, serta keasrian dan keindahan alamnya juga menjadi daya tarik tersendiri, sehingga menjadi daya tarik bagi setiap wisatawan untuk datang ke Taman Ujung. Baik, itulah beberapa daya tarik wisata yang juga memiliki hubungan baik itu sejarah, budaya, dan alamnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa melalui pariwisata berkembang keterbukaan dan komunikasi secara lintas budaya. Melalui pariwisata juga berkembang komunikasi yang makin meluas antara komponen-komponen lain dalam kerangka hubungan yang bersifat saling mempengaruhi. Indonesia memiliki kekayaan kebudayaan nasional yang dilatari oleh keunikan berbagai kebudayaan daerah dan bisa menggunakan kebudayaan sebagai salah satu daya tarik wisatawan.
Eratnya hubungan antara pariwisata dan kebudayaan nasional Indonesia dikembangkan berdasarkan potensi kebudayaan nasional yang ada, dan kebudayaan nasional akan berkembang seiring dengan perkembangan pariwisata. Di samping itu, pengembangan daya tarik wisata yang berkelanjutan dengan konsep pariwisata budaya akan dapat memperkokoh kebudayaan nasional Indonesia. Baik, sekian presentasi saya mengenai warisan budaya museum sebagai daya tarik wisata. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.